Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunanda. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita hari ini yaitu menyusun model matematika dari suatu permasalahan soal cerita atau soal kontekstual yang diberikan. Gitu ya. Soal ini biasanya ada pada materi sistem pertidaksama linear ataupun nantinya di program linear gitu ya. Oke, sudah Ibu copy di sini contoh soalnya. Kita baca sama-sama ya, kita pahami sama-sama. Kita mau menyusun model matematika. Seorang pedagang buah-buahan hanya menjual buah jeruk dan apel. Semua buah dijual dalam bungkusan. Ya, buah jeruk dijual dalam bungkusan yang isinya 6 buah dengan harga Rp5.000. Buah apel dijual dalam bungkusan yang berisi 4 buah dengan harga Rp6.000. Jika ia menjual X bungkus jeruk dan Y bungkus apel per hari, tulislah pertidaksamaan dalam X dan Y yang memenuhi pernyataan berikut. Ada A, ia menjual sekurang-kurangnya 20 bungkus jeruk. B, ia menjual sekurang-kurangnya 15 bungkus apel. Ia menjual paling banyak 45 bungkus buah-buahan. Ia menjual tidak melebihi 336 buah-buahan dan pendapatannya sehari tidak kurang dari Rp240.000. Nah, dalam memahami soal ini perlu diketahui atau kita perlu dulu nih memisalkan ya X itu sebagai apa dan Y sebagai apa. Ada di sini sudah ya, jelas ya. X itu untuk bungkusannya jeruk dan Y itu untuk bungkusannya ini Y itu untuk bungkusannya apel. Dan dalam hal ini pula bedakan antara bungkus dan buah serta harga ya. Oke, lalu dalam menyusun model matematika pula kalian harus menemukan yang namanya kata kunci atau keyword ya. Dalam soal ini lebih kepada soal pertidaksamaan karena tidak ada kata-kata sama dengan di sini ya. Sekurang-kurangnya, menjual sekurang-kurangnya, paling banyak, melebihi dan seterusnya. Oke, Ibu berikan tabel apa ini namanya? Keyword ya, kata kunci yang biasa digunakan dalam suatu soal gitu ya. Yang pertama ada tanda kurang dari sama dengan. Biasanya kata-kata yang dipakai tidak lebih dari maksimal, sebesar-besarnya atau paling banyak. Ini biasanya tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Atau untuk tanda yang lebih dari sama dengan, biasanya tanda pertidaksamaannya ada tidak kurang dari, ada minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, dan paling sedikit. Kita buat ya. Oke, yang pertama dari soal. Katanya ia menjual sekurang-kurangnya 2 bungkus jeruk. Tadi bungkus jeruk dimisalkan apa? X ya. Maka tulis di sini X. X sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya mana? Sekurang-kurangnya ada di sini. Maka tanda yang digunakan adalah lebih dari sama dengan 2. Itu untuk yang A. Sekarang yang B. Ia menjual sekurang-kurangnya 15 bungkus apel. Katanya apa di sini? Bungkus apel. 15 bungkus apel. Maka kita gunakan Y. Y dengan kata kunci apa di sini? Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya adalah tandanya lebih dari sama dengan 5. Oke, selanjutnya. Sekarang yang C nih. Yang C. Ia menjual paling banyak 45 bungkus buah-buahan. Masih dalam kategori bungkus buah-buahan. Artinya 2 buah itu ya, buah jeruk dan buah apel. Paling banyak buah jeruk dan buah apel. X ditambah Y.
Katanya kata kuncinya paling banyak. Mana paling banyak di sini? Tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Jumlah yang diinginkan 45. Oke, selanjutnya ia menjual tidak melebihi 336 buah-buahan. Oke, kita lanjutkan. Ia menjual tidak melebihi 336 buah-buahan, bukan bungkus sekarang. Nah, ada informasi di sini bahwa setiap bungkus berisi 6 buah jeruk, ya. Berarti isinya 6 kali jumlah kali X bungkus, ya. Kali X bungkus ditambah kalau buah apelnya ada 4 buah apel dalam bungkusan, berarti 4 kali Y bungkus apel. Apa kata kuncinya? Tidak melebihi. Mana tidak melebihi atau tidak lebih dari? Ini di sini. Tidak lebih dari tanda pertidaksamanya kurang dari sama dengan 336. Oke, dan pendapatannya sehari tidak. Oke, sekarang yang E ya, pendapatannya sehari tidak kurang dari 240.000. Kali ini membahas mengenai pendapatan atau harga. Maka lihat dalam satu bungkus jeruk harganya berapa? 5.000. Bungkus jeruknya X, 5.000 X ditambah berapa harga apel? Satu bungkus apelnya 6.000. 6.000 Y, katanya kata pertidaksamaannya atau kata kuncinya tidak kurang. Mana tidak kurang? Tidak kurang. Berarti di sini tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan berapa? 240.000. Nah, dalam hal ini kalian bisa menyederhanakan ya, dibagi 1000 ya. 5X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 240. Oke, ini adalah pertidaksamaan yang memenuhi soal yang pertama ini. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Lanjut, kita coba. Soal berikutnya. Seorang pedagang membeli sepatu tidak lebih dari 25 pasang untuk persediaan. Ia ingin membeli sepatu jenis A dengan harga 30.000 per pasang. Ini sepatu jenis A 30.000 per pasang dan sepatu jenis B 40.000 per pasang. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 800.000 jika X adalah banyak sepatu jenis A dan Y adalah banyak sepatu jenis B. Model matematika yang sesuai adalah katanya X itu untuk banyaknya sepatu model A. Banyaknya sepatu A ya, dan Y sebagai banyaknya sepatu B. Oke. Informasi yang pertama, seorang pedagang membeli sepatu tidak lebih dari 25 pasang untuk persediaan. Sedangkan dia ingin membeli 2 jenis sepatu, maka persediaannya karena X dan Y dua-duanya ya, maka X ditambah Y. Apa di sini kata kuncinya? Tidak lebih dari. Apa tuh kalau tidak lebih dari? Ayo ingat-ingat, tidak lebih dari itu tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 25. Kuantitasnya 25. Lalu masalah yang kedua, informasi yang kedua, ia ingin membeli sepatu jenis A dengan harga 30.000. Berarti kalikan saja 30.000 X ditambah harga sepatu jenis B 40.000 Y. Nah, ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 840.000. Apa kata kuncinya di sini? Tidak akan mengeluarkan uang lebih. Oh, sama ya, tidak lebih dari ya. Maka tanda pertidaksamaannya apa anak-anak? Kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 840.000 rupiah. Karena ini angkanya bisa dibagi ya, silakan dibagi. Boleh dibagi 1000 misalkan.
Ini tanda ketidaksamaan yang pertama, ini yang kedua. Dibagi 1000, 30x. Atau boleh dibagi 10.000. Nah, 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 84. Tuh, lanjut. Dan satu lagi, kalau kalian menemui soal seperti ini, maka kalian perlu tahu bahwa X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Karena apa? Karena suatu barang bentuknya tidak mungkin negatif. Oke, begitu ya. Jadi bahasan kita kali ini adalah lebih kepada ini. Kalian bisa membaca informasi dari soal dengan jelas, melihat kata kunci dengan baik, dan membedakan mana yang menggunakan tanda kurang dari sama dengan, mana yang menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Oke, baik. Sekian dari Ibu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.